Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Arahima M. Hayana dengan NIM 152111713010 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai potensi bahaya dan resiko beserta pengendalian resikonya pada aktivitas di lingkungan sekitar, yaitu pengelasan tatanan kompor. Tahukah kamu bahwa aktivitas di lingkungan sekitar kita juga memiliki potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja? Sebelum kita membahas mengenai identifikasi potensi bahaya dan risiko beserta upaya pengendalian risiko pada 3 aktivitas di lingkungan sekitar, yuk kita cari tahu apakah itu potensi bahaya dan risiko beserta upaya pengendalian risiko tersebut. Jika kita membicarakan potensi bahaya dan risiko, maka kita akan langsung terpikirkan hazard dan risk. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu hazard ataupun risk? Hazard atau bahaya adalah sifat-sifat intrinsik dari suatu zat ataupun proses yang dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan. Definisi dari hazard atau bahaya mengindikasikan bahwa adanya suatu ancaman dan hazard bisa hadir tanpa resiko. Risk adalah suatu kemungkinan di mana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di atas individu ataupun kelompok yang terpapar dengan hazard. Hazard terdiri dari 2 tipe, yaitu safety hazard. Safety hazard adalah bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya insiden ataupun injury baik pada manusia maupun pada proses kerja. Dan healthy hazard. Healthy hazard adalah bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja. Yang perlu kita ingat adalah pekerjaan selalu diikuti oleh hazard. Pekerjaan dan hazard seperti 2 sisi koin mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Hazard terbagi menjadi 6 macam, yaitu mulai dari hazard mekanik. Hazard mekanik adalah potensi bahaya yang berasal dari benda-benda atau proses yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak seperti benturan, terpotong, tertusuk, tersayat, tergores, jatuh, terjepit, ataupun yang lainnya. Hazard biologi. Hazard biologi adalah potensi bahaya yang berasal dari makhluk hidup, mikroorganisme, di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya racun, bakteri, jamur, virus, hewan berbahaya, parasit, dan kuman. Hazard fisika. Hazard fisika adalah potensi bahaya yang berasal dari kebisingan, iklim kerja, ventilasi, penerangan, getaran, tekanan udara, dan radiasi. Hazard kimia. Hazard kimia adalah potensi yang berasal dari bahan kimia dalam bentuk gas, cair, dan padat yang mempunyai sifat mudah terbakar, mudah meledak, dan korosif. Hazard ergonomi. Hazard ergonomi adalah potensi bahaya yang diakibatkan dari ketidaksesuaian desain lingkungan kerja dengan pekerjanya. Dan hazard psikologi. Hazard psikologi adalah potensi bahaya yang berkaitan dengan aspek sosial psikologi maupun organisasi di lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak terhadap fisik dan mental pekerja. Setelah mengetahui apa itu hazard dan risk, yuk kita cari tahu apakah itu hierarki pengendalian resiko. Jika terdapat hazard, maka yang kita butuhkan atau perlukan adalah upaya pengendalian risiko.
Pada K3 terdapat hierarki pengendalian risiko yang mana terdiri dari 5 tahapan, yaitu eliminasi. Eliminasi adalah pengendalian risiko K3 untuk meminimalisir atau menghilangkan suatu bahaya. Substitusi. Substitusi adalah metode pengendalian risiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin ataupun barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Modifikasi engineering. Modifikasi engineering adalah proses pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Administrasi. Administrasi proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Proses non-teknis ini diantaranya seperti pembuatan prosedur kerja, pembuatan aturan kerja, dan lain-lain. Dan APD. APD adalah alat pelindung diri yang mana tidak menghilangkan sumber bahaya, sehingga proteksi yang diberikan tergantung dari individu masing-masing yang memakai APD. Aktivitas pertama yang akan kita bahas yaitu aktivitas pengelasan tatanan kompor. Pada video tadi terlihat seseorang yang sedang melakukan pengelasan tatanan kompor. Pada aktivitas tersebut dapat kita ketahui terdapat potensi bahaya yang dikarenakan oleh beberapa faktor. Potensi bahaya dan risiko serta upaya pengendalian risiko pada aktivitas tersebut adalah posisi kabel berbahaya dan mengalirkan listrik. Resikonya yaitu posisi kabel yang berbahaya seperti berantakan dapat menyebabkan pekerja tersandung, bahkan juga dapat menyebabkan tersetrum. Kabel las dapat dihilangkan dengan menggantikan alat yang dipakai dengan alat las portable. Kabel las dapat digantikan jika memakai alat las portable, yaitu menggunakan tabung gas portable sebagai pengganti listrik. Kabel ditata dengan rapi, dan jika terdapat kabel yang sudah tidak layak atau robek dapat diperbaiki. Membuat standar operating procedure atau SOP pengelasan. Pekerja menggunakan sepatu safety yang memiliki ketahanan anti listrik atau tersetrum, sehingga pekerja jika menginjak aliran listrik tidak akan tersetrum. Saat proses pengelasan, alat juga memercikan api. Resikonya yaitu pekerja dapat mengalami luka bakar akibat percikan dari pengelasan. Menghilangkan alat las tetapi tidak bisa dilakukan karena merupakan komponen alat untuk bekerja, dan percikan api juga tidak dapat dihilangkan. Alat las tidak dapat digantikan, dan pada proses pengelasan selalu memercikan api sehingga tidak dapat digantikan.
Media pengelasan tidak dapat dimodifikasi karena pengelasan selalu menimbulkan percikan api. Membuat standar operating procedure atau SOP pengelasan, serta mengimbau pekerja untuk tidak terlalu dekat dengan anggota tubuh terutama mata saat proses pengelasan. Pekerja menggunakan sepatu safety, sarung tangan las, kacamata khusus las, dan menggunakan pakaian lengan panjang yang terbuat dari kulit agar tidak berlubang jika terkena percikan api. Media pengelasan dapat mengantarkan panas. Resikonya yaitu tubuh dapat terpapar panas sehingga tubuh akan mengeluarkan cairan lebih banyak melalui keringat, sehingga dapat menyebabkan dehidrasi. Media pengelasan tidak dapat dihilangkan karena pengelasan selalu menimbulkan panas. Media pengelasan juga tidak dapat digantikan karena pengelasan selalu menimbulkan panas. Media pengelasan juga tidak dapat dimodifikasi karena pengelasan selalu menimbulkan panas. Menyarankan pekerja untuk memakai APD yang sesuai pekerjaannya dan memberikan jangka waktu yang diperbolehkan untuk pengelasan agar pekerja tidak terlalu lama terkena suhu panas. Menggunakan sarung tangan las dan menggunakan pakaian lengan panjang yang terbuat dari kulit pada saat pengelasan menghasilkan cahaya atau kilatan atau yang bernama flash burn. Risikonya yaitu dengan adanya cahaya atau kilatan tersebut yang muncul secara spontan atau tidak dapat diperkirakan dapat menyebabkan gangguan pada mata, bahkan kebutaan. Menghilangkan kilatan atau cahaya tetapi tidak bisa dilakukan karena merupakan salah satu hasil dari proses pengelasan. Kilatan atau cahaya yang dihasilkan tidak dapat digantikan. Kilatan atau cahaya yang dihasilkan tidak dapat dimodifikasi. Membuat standar operating procedure atau SOP pengelasan dan pemberian label pada alat seperti peringatan flash burn. Pekerja menggunakan kacamata safety atau helm las. Pengelasan dapat menimbulkan asap. Resikonya yaitu pekerja dapat menghirup asap yang ditimbulkan dari pengelasan tersebut, sehingga akan membahayakan kesehatan paru-paru. Asap tidak dapat dihilangkan karena selalu timbul pada proses pengelasan. Asap selalu timbul pada proses pengelasan sehingga tidak dapat disubstitusi. Menambahkan kipas angin di belakang pekerja agar asap tidak mengarah ke pekerja sehingga tidak terhirup oleh pekerja. Menyarankan pekerja untuk memakai masker dan menambahkan kipas angin di belakang pekerja untuk mengurangi asap. Pekerja menggunakan masker las agar meminimalisir asap beracun atau berbahaya yang timbul akibat proses pengelasan yang terhirup.
posisi membungkuk dan jongkok. Risikonya yaitu pekerja tidak memakai alas duduk atau jongkok saat melakukan pekerjaan, yaitu membungkuk, yang akan menyebabkan sakit punggung dan kaki pada pekerja. Posisi pekerja yang membungkuk dapat dihilangkan dengan menghilangkan posisi membungkuk dengan postur tubuh yang tegak. Posisi membungkuk dapat diganti jika terdapat tatakan seperti meja dan memakai alat kursi agar tidak mudah lelah. Pekerja dapat memakai alas duduk dan meja yang sesuai dengan posisi atau postur tubuh pekerja agar tidak membungkuk. Memberikan waktu istirahat pada pekerja agar tidak melakukan sesuatu pekerjaan dengan posisi yang sama dalam waktu jangka yang lama juga. Pekerja memakai safety shoes yang empuk dan nyaman. Dengan demikian, diharapkan para pekerja memiliki kesadaran atau meningkatkan kesadarannya untuk mengetahui apa itu potensi bahaya dan risiko di lingkungan kerjanya beserta upaya pengendalian risiko sehingga dapat meminimalisir adanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berucap ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.